Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan menyebutkan atau ya gue akan memaparkan ikan tankmate terbaik di tahun 2020 ini guys. Dan tentunya ya versi Kepoin Hewan. Dan seperti yang gue jelasin di video sebelumnya ya, jadi penilaian ikan tankmate terbaik ini akan berdasarkan murni dari opini gue pribadi, berdasarkan dari seberapa berkesannya gitu ikan tersebut bagi gue. Jadi hal ini tuh hanya sebatas opini gue gitu. Jadi mungkin karena gue lihat ada beberapa ikan yang emang berkesan banget sih bagi gue, dan itu mungkin ikan yang terbaik menurut gue guys, kayak gitu. Jadi kan kemarin gue di part satunya bikin tentang ikan hias predator terbaik di tahun 2020 ini. Nah gue sekarang pengen coba bikin ikan tankmate terbaik di tahun 2020 ini guys, kayak gitu. Jadi ini murni berdasarkan opini gue pribadi. Jadi kalau misalkan ada salah atau misalkan nggak sependapat sama gue, itu ya itu terserah sih. Jadi kalau misalkan bisa nyebutnya bukan ikan terbaik atau misalkan ikan terpopuler atau ikan yang banyak dipelihara, itu bisa sih. Tapi ya gue di sini pengen bikinnya ikan terbaik di tahun 2020 ini. Dan menurut gue ikan-ikan itu gitu yang terbaik. Dan mungkin ya penilaian terbaiknya berdasarkan seberapa berkesannya ikan itu. Kalau enggak seberapa apa ya, gua seneng gitu melihara ikan-ikan tersebut guys, kayak gitu. Jadi berikut adalah 5 daftar ikan tankmate terbaik di tahun 2020, tentunya versi Kepoin Hewan guys, kayak gitu. Jadi kita langsung aja simak videonya guys. Untuk kandidat yang pertama adalah ikan kapiat. Ikan kapiat ini ya menjadi tankmate yang lumayan lama gue pelihara sih ya. Mungkin sekitaran 2-4 bulanan gue keep ikan ini. Alasan gue waktu itu melihara ikan ini adalah karena rumor ya bahwa ikan ini tuh katanya pemakan kotoran ikan guys. Jadi ya siapa yang gak tertarik sih gitu kan melihara ikan yang bisa untuk membersihkan kotoran ikan gitu. Karena ya tahu sendirilah kalau misalkan melihara ikan predator itu pasti ya kotorannya itu banyak banget guys. Apalagi kalau misalkan ikan Oscar tuh ya parah banget sih, kotorannya tuh banyak banget. Namun ekspektasi gue sebenarnya kayaknya berlebihan sih waktu itu. Jadinya ya ikan kapiat ini tuh ya sama sekali sebenarnya gak pernah gue lihat gitu kan. Dia tuh makan kotoran gitulah. Gak tahu sih kalau misalkan dia makanin kotoran ikan di tank gue ini tuh di luar dari penglihatan gue gitu. Tapi ya sejauh gue menemukan ikan kapiat ini, sejauh gue memperhatikan ikan kapiat ini tuh belum pernah gitu kan memakan kotoran kayak gitu guys. Tapi ya sebenarnya ikan kapiat ini tuh berkesan banget sebagai gue karena ikan ini adalah ikan tankmate yang pertama gue pelihara guys. Meskipun ya sekarang ikannya tuh udah mati sih, dibully sama ikan Piogbas monoculus. Kemudian nih untuk kandidat ikan yang kedua adalah ikan perot. Ikan perot ini sebenarnya nggak sengaja ya gue waktu itu beli ikan ini gitu. Waktu itu sih gue nggak tahu ya, pas gue ke toko ikan hias gitu ngelihat ikan perot ini dan kayaknya lucu gitu kalau misalkan gue pelihara gitu. Dan setelah beberapa lama gue keep, ikan perot ini ternyata emang lumayan lucu banget sih kalau misalkan dipelihara. Dari bentuk badan yang membulat, mulutnya yang imut, serta kelakuannya yang usil tuh yang membuat si ikan ini tuh menarik banget guys untuk dipelihara. Dan fakta menarik dari si ikan ini juga adalah ikan ini tuh adalah hasil silangan guys. Jadi bukan merupakan galur murni atau ya yang gitu-gitulah. Jadi bukan ikan yang emang asalnya ada gitu, melainkan ya ikan hasil dari hybridisasi atau misalkan dari hasil persilangan gitulah. Kalau ikan tankmate lain biasanya sih bertugas untuk membersihkan tank ya dari kotoran-kotoran gitu. Nah kalau misalkan ikan perot ini, dia tuh bertugasnya sebagai apa ya, merangsang gitu munculnya warna pada ikan lainnya. Misalnya untuk memacu munculnya corak warna yang bagus pada Piogbas dan juga pada Oscar. Sebenarnya tuh alasan dia bisa merangsang munculnya warna pada ikan lain adalah karena karakternya yang usil dan galak guys. Jadi dia merangsang si ikan lain tuh untuk memunculkan warnanya. Itu sih yang terjadi kalau misalkan ikan Oscar, kalau nggak ikan Piogbas, kalau dia apa ya ngerasa tertantang gitu, dia tuh warnanya bakal muncul guys. Kemudian untuk di posisi yang berikutnya adalah ikan yellow fei feng.
Ikan ini sebenarnya nggak lama gue pelihara ya, kayaknya sebulanan gitu sih gue pelihara lalu mati gitu guys. Aduh, gue sebenarnya waktu itu agak sakit hati sih waktu kejadian si ikan ini mati. Karena ikan ini tuh lumayan langka kalau di Sukabumi ya, dan juga waktu itu harganya terjangkau banget sih meskipun ya waktu itu emang ukurannya baby sih. Ikan ini tuh lucu banget guys, dan dari corak warna penampakannya ikannya itu menarik gitu, terus tingkah lakunya ya nggak kalah ngegemesin juga sih. Ikan ini punya mulut yang kayak monyong-monyong gitulah, kayak ngenyot-ngenyot gitulah untuk membantunya ya dalam membersihkan tank gitu dari lumut. Jadi memang mulut ikan yellow fang ini atau ikan American flagtail ini tuh ya ampuh banget sih buat bersihin tank dari lumut ya terutamanya. Ya sebenarnya gue sekarang tuh pengen juga sih melihara lagi ikan yellow fang ini karena ikannya itu menarik banget sih, dan kalau menurut gue ahli banget untuk membersihkan tank, terutama ya soal membersihkan lumut itu jago banget guys. Namun ya sayangnya kalau di Sukabumi tersendiri jarang banget sih ikan ini tuh dipelihara, atau misalkan jarang dijual, jarang ditemukan lah intinya gitu untuk di Sukabumi ya setahu gue. Kemudian untuk di posisi yang keempat nih, ada ikan Leporinus atau ikan kaos kaki. Ikan Leporinus ini awalnya gue gak nyangka sih, ikan ini tuh kayak ikan Leporinus ini awalnya gue nyangkanya sebagai ikan yang recehan lah, ikan yang murah-murah gitulah. Ternyata gue salah, ikannya ternyata bisa gede juga, dan harganya juga lumayan cukup mahal sih, jadi gak recehan lah. Ikan kaos kaki ini tuh sebenarnya gue dapetin beruntung banget sih waktu itu, karena gue dapetin ikan ini tuh di ukuran yang lumayan gede, dan juga harganya waktu itu lumayan cukup terjangkau sih kalau misalkan lihat dari ukurannya. Mungkin bisa dicek ya video gue beli ikan kosaki atau ikan Leporinus ini. Di sana ada sih harga sama kondisi pas awal gue beli ikan ini. Nah emang kalau ikan tankmate itu untuk makanannya tuh bakal ngikutin makanan yang dikasihkan ya. Jadi kan utamanya sebenarnya ikan hias predator kan, tapi kalau ikan tankmate biasanya dia tuh ngikutin sih ke makanan yang dikasihkan kepada ikan predatornya. Jadi ikan Leporinus ini bakal ngikutin lah kalau soal makanan. Nah kalau ikan Leporinus ini juga kadang hobi makanin ikan kecil gitu sih, kayak misalkan ikan cere dia tuh hobi banget. Tapi sebenarnya ikan ini omnivore sih jatuhnya. Karena dia makanin apapun yang ada di tanknya sih, kayak apa ya, lumut juga dia doyan sih. Jadi kayak ikan Oscar lah, doyan segalanya gitu. Bentuk ikan ini lucu sih sebenarnya ya, membuat gua terkesan gitulah saat memelihara ikan ini. Karena ya keren dan coraknya itu unik sih kalau menurut gua pribadi. Namun ya sayangnya ikan Leporinus ini gak gua satuin lagi di ikan predator, karena dia tuh terus-terusan dibully, dan waktu itu sempat terluka, kasihan gitu lah, sempat kayak dimakan katanya sama ikan Piopas monoculus ini. Namun ya berhasil lolos si ikannya itu, jadi ya akhirnya gue evakuasi dan gue pisahin sih sama ikan-ikan palmas kayak gitu guys. Kemudian untuk di posisi terakhir nih ada ikan silver dollar. Ikan silver dollar ini sebenarnya gue baru banget melihara ya, dan gue pun melihara ikan ini tuh ya di ukurannya masih baby banget lah. Jadinya belum bisa gue gabungin sih di tank ikan predator, sama halnya kayak ikan yellow fang belum gue satuin. Ikan silver dollar ini sebenarnya yang membuat gue memilih ikan ini sebagai kandidat ikan tankmate adalah karena harapan ya gue nantinya ikan ini tuh bisa tumbuh dengan baik gitu, karena ya bisa gede juga sih dari ukurannya. Jadi ya gue berharap ikan ini ya sampai gede, dan kalau misalkan gedenya ya keren banget sih ikan ini tuh. Ada garis kayak warna corak merah gitu kalau nggak salah di badannya itu. Jadi ya keren lah kalau misalnya udah gedenya, jadi garang banget gitu. Katanya juga ikan silver dollar ini tuh bagus banget buat agen pembersih tank gitu, karena akan memakan sisa-sisa makanan yang menumpuk di dasar tanknya guys, kayak gitu. Dan ikan ini juga memiliki tubuh sebenarnya yang mirip-mirip dengan ikan piranha ya, kayak misalkan diibaratkan sepupunya piranha lah. Tapi kalau dari karakternya tuh berbeda jauh guys, kayak gitu. Ikan ini juga lumayan aktif kesana kemari berenang ya, jadi dia tuh ikan yang lumayan aktif tapi nggak agresif sebenarnya sih, nggak galak kayak yang lain lah. Jadi menarik banget sih kayak memperhatikan ikan itu berenang-renang aktif gitu guys. Nah itu dia guys, video 5 ikan tankmate terbaik di tahun 2020 ini versi Kepoin Hewan guys, kayak gitu.
Dan seperti di video sebelumnya ya, jadi gak bakal abdol atau misalkan kayak ada yang kurang gitu kalau misalkan ikannya gak ada yang gua jadiin best of the best, ikan yang terbaik gitu kan, kategori TankMate di tahun 2020 ini. Dan kali ini gue memutuskan ikan TankMate terbaik di tahun 2020 versi Kepoin Hewan ini adalah ikan Yellow Fei-Feng, guys. Jadi, mengapa ikan Yellow Fei-Feng ini gue pilih sebagai ikan TankMate terbaik di tahun 2020 ini? Mungkin gue singkat ya, dan gak lama gitu melihara ikan Yellow Fei-Feng ini. Namun, ikan ini tuh berkesan banget bagi gue, guys. Waktu itu gue beli harganya 15.000, itu kecil banget, baby banget. Dan gue waktu itu kayak senang banget lah melihara ikan Yellow Fei-Feng ini. Karena gue lihat waktu itu nggak ada, kayak jarang juga sih ikan Yellow Fei-Feng di Sukabumi terutama ya. Jadi emang susah banget, langka banget. Dan gua kalau lihat review Yellow Fei-Feng ini di YouTube gitu kan, di internet, di Google lah, ikan Yellow Fei-Feng ini tuh ampuh banget gitu untuk membersihkan lumut-lumut, kotoran-kotoran yang ada di tank kita, guys, kayak gitu. Jadi ya emang setelah gua lihat, setelah gua pelihara beberapa hari, meskipun dia baby, lumut-lumut di tank yang gua melihara ikan Yellow Fei-Feng itu bener-bener gak ada, guys. Jadi ikan Yellow Fei-Feng ini emang dia ampuh banget gitu kan untuk membersihkan lumut yang ada di tank kita, guys, kayak gitu. Jadi ya cukup sekian video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru dan juga dapat menghibur bagi kalian semua yang nonton video ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye.